Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Baik, seperti biasa kita langsung cek harga kripto kita hari ini sebelum masuk ke updatean apa berita yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Baik, untuk berita yang akan kita sampaikan hari ini, yang harga kripto kita hari ini, ini di posisi pertama ada Bitcoin. Saat ini Bitcoin mengalami penurunan seperti yang teman-teman saksikan. Saat ini Bitcoin mengalami penurunan sebesar 1,92%. Saat ini Bitcoin berada di harga 38.599,91 US dollar. Bitcoin sendiri secara chart untuk daily, untuk harian, di sini merah ya, walaupun secara modelnya juga sudah akan kembali rebound ke atas, tapi secara keseluruhan di daily di sini masih menunjukkan bahwa Bitcoin masih mengalami penurunan. Ini untuk Bitcoinnya sendiri ya. Kalau chart dalam mingguan sama, Bitcoin masih dalam downtrend, masih mengalami penurunan. Jadi bagi teman-teman yang akan mengambil posisi atau akan baru mulai menginvestasikan, boleh dicek kembali analisanya apakah ini saatnya untuk mengambil posisi baru atau justru sebaliknya. Baik teman-teman, di koin berikutnya ada Ethereum. Ethereum saat ini berada di harga 2.561,39 US dollar. Saat ini Ethereum mengalami penurunan 2,45%. Nah, untuk chart secara weekly, secara mingguan, polanya hampir sama dengan Bitcoin. Memang secara keseluruhan memang masih dalam downtrend, masih dalam penurunan. Apakah akan nanti kembali naik lagi ke atas atau masih melanjutkan, kita juga nggak tahu. Nanti kita boleh cek untuk info atau updatean terbaru tentang Ethereum ya. Kita untuk updatean di daily-nya masih sama juga, masih sama-sama merah. Ini menunjukkan bahwa Ethereum secara daily juga masih mengalami penurunan. Oke, next setelah Bitcoin, Ethereum, di koin berikutnya ada Binance. Binance mengalami penurunan 0,40%. Saat ini Binance berada di harga 381,50 US dollar. Ya, untuk Binance ini di chart secara daily ini sideways, masih tidak juga ke atas, tidak juga ke bawah, masih sideways. Jadi ini agak membingungkan apakah akan kembali naik ke atas atau melanjutkan trennya seperti Bitcoin dan Ethereum, akan melanjutkan trennya untuk chart ke downtrend, menurun ke bawah. Kita juga belum tahu pastinya. Mungkin di fundamental tentang Binance juga bisa mendukung. Ini berita tentang Binance apa nih yang menyebabkan dia menjadi sideways seperti ini ya. Untuk weekly-nya walaupun kemarin masih hijau, kita perhatian di sini ada hijau, walaupun hijau akhirnya Binance juga mengalami penurunan yang akhirnya membuat chartnya menjadi merah ya teman-teman ya. Setelah Binance di sini ada XRP, ada Cardano, Solana. Mungkin saya tidak akan mengupdate satu persatu karena hari ini kita akan membahas tentang The Sandbox. Nah, jadi kita akan mengupdate. Jadi kalau teman-teman bilang, "Bang, kemarin sudah Bang bahas tentang The Sandbox." Ya, memang kemarin kita juga sudah ada membahas video tentang The Sandbox. Tapi hari ini akan kembali kita bahas tentang Sandbox. Apa itu videonya nanti kita saksikan. Kita update dulu untuk Sandbox mengalami penurunan di tokennya di sebesar 3,51% di harga 2.813 US dollar. Nah, untuk The Sandbox sendiri seperti yang teman-teman perhatikan, untuk chart secara weekly memang mengalami penurunan ya. Untuk dailynya seperti apa? Dailynya
dibilang penurunan juga enggak, tapi ini secara cat merah ini menunjukkan secara keseluruhan dalam tempo waktu harian untuk The Sandbox memang sedang mengalami penurunan ya. Ini untuk di token sennya. Gimana dengan token-token lain, nanti boleh teman-teman update juga untuk berita-beritanya, karena nggak mungkin saya update satu persatu ya. Nah, untuk berita kita hari ini tentang The Sandbox, hari ini hari Rabu, kita coba lihat beritanya. Oke, kita coba lihat di Sandbox. Wah, jadi agak sedikit menarik ya. Di sini temanya tentang metaverse tentunya. The Sandbox tentang metaverse. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kok Bang ada K-popnya ya. Nanti kita bahas ya. Jadi di sini The Sandbox Metaverse menarik 2 juta pengguna bergabung dengan K-pop. Nah, seperti apa tuh maksudnya? Oke, kita coba next dulu. Jadi label musik besar seperti Universal Music Group, Sony Picture, Warner Music Group, dan Tencent semuanya menjadi virtual. Artinya merek-merek musik seperti yang saya sebutkan tadi akan beralih juga ke di dunia virtual selain di dunia nyatanya. Namun sejak tahun 2021 band K-pop BTS telah banyak membuat kehebohan tersendiri. Nah, jadi memang tentunya bagi fans ARMY atau BTS juga sudah lebih dulu mungkin mengetahui berita tentang ini ya. Kita lanjutkan. The Sandbox, salah satu nama terkenal game di metaverse, berinvestasi besar di teknologi dan bersiap memperluas operasinya di metaverse dengan kemitraan pada Cube Entertainment. Nah, kalau yang nanya, Bang, Cube Entertainment itu apa? Nanti kita coba lihat, ada pembahasannya. Oke, kita coba next dulu. Judulnya di sini The Sandbox melebihi 2 juta pengguna. Oke, game metaverse The Sandbox yang dimiliki oleh raksasa investasi NFT Animoca Brand menduduki puncak kedua. Juta gamer terdaftar selama peluncuran alpha musim kedua Play to Earn. Nah, musim kedua diluncurkan secara resmi pada hari Jumat, dan pengguna sekarang dapat dengan bebas menjelajah 35 pengalaman virtual unik, termasuk pratinjau Snopverse yang dibuat bekerja sama dengan rapper selebritis pendukung NFT yaitu Snoop Dogg. Jadi seperti yang teman ketahui bahwa Snoop Dogg itu punya salah satu tanah virtual di metaverse, tepatnya itu di The Sandbox. Ya, seperti apa mungkin teman-teman juga boleh tahu nih, Snoop Dogg lagi pengembangan seperti apa di The Sandbox itu sendiri. Oke, kita next berita selanjutnya. Ini judulnya Sandbox membawa K-pop ke metaverse. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah membentuk aliansi tahun lalu untuk membangun metaverse, musik K-pop dan NFT bintang K-pop, kedua perusahaan mengumumkan pembentukan perusahaan patungan bermerek hiburan dengan nama lain Anycube pada bulan Februari. Jadi yang Anycube tadi itulah salah satu perusahaan patungan hiburan. Jadi dia bikinnya satu merek, namanya merek dagangnya itu Anycube. Pengumuman terbaru akan fokus pada kemitraan terperinci untuk ekspansi komersial sehubungan dengan usaha patungan yang terpusat pada NFT dan metaverse. Jadi untuk K-pop, jadi K-pop sendiri itu semata-mata nggak hanya tentang metaverse, juga mereka akan mengembangkan itu NFT. NFT-nya berupa apa juga kita belum tahu pasti, karena NFT kan juga luas nih artiannya. Ada juga yang berupa gambar, ada berupa musik juga masuk NFT. Seperti apa nanti pengembangan dari Anycube kita saksikan, kita tunggu aja nih gimana tuh. Cube mengadopsi filosofi metaverse terbuka dengan memperluas kehadirannya di The Sandbox melalui inti budaya K-nya atau budaya K-popnya, kata Sebastian Borget, Chief Operational Officer dan co-founder dari Cube itu sendiri. Jadi memang filosofi yang digunakan dari Cube itu untuk memperluas kehadiran di The Sandbox.
artinya mereka juga akan mengembangkan bisnis mereka di dunia metaverse sesuai dengan apa yang sudah dijalankan di dunia nyata. Oke, kita coba next dari bitcoiners.com di sini. An ambition roadmap, jadi jalan yang ambisius. Wah, dari judulnya ini juga sudah kita udah dapat gambaran. Jadi perusahaan hiburan Korea Selatan melakukan upaya bersama untuk merangkul NFTs dan Metaverse Sandbox. Para legislator negara itu menghadapi peta jalan yang sangat sulit. Jadi mereka kayaknya saat ini sedang meng-compare bagaimana bidang bisnis mereka itu bisa masuk dengan maksudnya bidang bisnis mereka bisa berkembang dengan baik di The Sandbox ini. Oke, kita lanjutkan. Korea Selatan bermaksud untuk menginvestasikan sekitar 180 juta US dollar dalam pengembangan ekosistem metaverse sebagai bagian dari kesepakatan baru digital menurut beberapa laporan. Nah, sementara itu dalam NFT harga real estate virtual sandbox turun 9% pada minggu lalu menjadi 2,97 Ethereum atau ETH yang saat ini bernilai sekitar 8.100 US dollar. Jadi memang untuk real estate kan memang kalau saya juga kemarin ada cek untuk The Sandbox itu secara real itu udah mulai kesulitan kita kalau mau beli landnya di situ udah mulai kesulitan karena memang sudah banyak sold juga karena artis juga beberapa perusahaan juga sudah buka di The Sandbox. Jadi memang menyebabkan melonjaknya dari harga-harga tersebut. Cuman di sini disebutkan harga real estate virtual ini sedang turun 9%. Tapi kita kalau positive thinkingnya mungkin ini ya fluktuasi harga kan, nggak mungkin naik terus, pasti ada penurunan. Jadi bagi teman-teman yang salah satu investor, trader dan sekaligus penggemar K-pop juga boleh dicari tahu nih untuk berita tentang The Sandbox ini sendiri gimana nih. Jadi oke, kita coba next di sini. Metaverse mencapai 2 juta pengguna memulai kemitraan dengan K-pop. Memang sengaja judulnya saya taruh agak belakangan biar teman-teman agak lebih greget. Game Metaverse Sandbox dimiliki oleh raksasa investasi non-fungible token NFT. Animoba Brand telah melampaui 2 juta pengguna terdaftar di tengah peluncuran alpha musim kedua Play to Earn seperti yang kita bahas tadi kan. Jadi memang mereka sudah mencapai 2 juta pengguna terdaftar pada alpha di musim kedua untuk Play to Earn. Jadi memang ini sangat-sangat lumayan konsen sekali ya kalau untuk dari bisnisnya K-pop sampai akan beralih ke dunia metaverse. Tentunya kita bisa saksikan bahwa dunia metaverse itu sampai dunia hiburan sendiri juga di Korea Selatan juga sudah melirik ke dunia metaverse itu seperti apa kan. Oke, kita coba lihat. Jadi game kripto yang didukung oleh NFT dan token Sen aslinya telah dikerjakan selama kira-kira 4 tahun dan perhatinya terbaru game ini hadir hanya beberapa bulan setelah peluncuran alpha musim pertama yang telah lama ditunggu-tunggu pada akhir November tahun 2021. Jadi akhir tahun kemarin, di akhir tahun 2021. Memang token Sen ini sendiri kan kalau metaverse itu kan ada beberapa tuh, ada Decentraland salah satunya, ada Roblox, ada juga Sandbox. Jadi memang ketiga salah satu ya ketiga ini juga bisa dibilang metaverse yang lumayan besar. Jadi bagi teman-teman juga yang mau mencari tahu atau investasi di dunia metaverse boleh nih. 3 ini menjadi salah satu referensinya. Jadi ya kita lanjutkan dulu beritanya. Musim kedua setelah resmi ditayangkan pada hari Kamis dan setiap pengguna dapat dengan bebas menjelajah 30 pengalaman virtual yang berbeda, termasuk mengintip di Snowverse yang seperti yang kita bilang tadi kan. Ini berita dari Cointelegraph ya teman-teman ya.
Nah, jadi Snoop Dogg yang seperti yang kita ketahui memang sudah punya land, sudah punya tanah sendiri di sana. Jadi mereka juga katanya juga ada yang sudah mengadakan konser juga di dunia metaverse itu sendiri. Ada lebih dari 200 misi yang dapat diselesaikan dalam permainan untuk mendapatkan kesempatan alpha pada saat masuk menjadi NFT. Nah, yang memberi hadiah kepada pemiliknya hingga 1000 sen. Jadi token sen itu dapat hadiahnya itu 1000 token sen senilai sekitar 3000 US dollar dengan harga saat ini. Jadi 3000 US dollar juga dikonversikan dengan harga saat ini. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oh kok berubah bang harganya, itu kan karena dikonversikan di hari ini. Oke, slide selanjutnya di sini, Sandbox bertujuan meluncurkan proyek secara bertahap ke depan menurut peta platform untuk tahun 2022. Kuartal berikutnya akan melihat peluncuran organisasi otonom terdesentralisasi yang akan memberikan hak suara kepada pemegang sen atau tanah virtual bahkan avatar yang ada di dalam The Sandbox itu sendiri. Faktor kunci di balik The Sandbox sudah memiliki basis pengguna yang kuat di alpha mungkin adalah daftar kemitraannya dengan nama mainstream seperti Warner Music. Nah, itu kan kalau kita tahu kalau Warner Music kan ada The Walking Dead, ada Snoop Dogg, ada Deadmo, dan ada beberapa nama lain. Jadi boleh dicari tahu ya. Kalau di sini Twitternya juga sudah Alpha Season 2 It's Known Live. Wah, jadi yang untuk Alpha musim kedua itu sudah running, sudah jalan. Jadi kan ini menunjukkan bahwa pergerakan The Sandbox ini juga lumayan kencang ya teman-temannya. Jadi mungkin untuk berita updatean kita hari ini tentang The Sandbox. Saya mungkin ke depannya juga nanti akan lengkapi berita tentang Decentraland dan Roblox juga, nanti kita coba akan lengkapi berita-beritanya. Jadi tidak hanya di sini, saya bukan lebih pro tentang The Sandbox karena memang kebetulan beritanya lagi ada updatean tentang The Sandbox. Jadi saya update nih berita tentang The Sandbox ya teman-teman ya. Baik teman-teman, hari ini memang sengaja saya tidak akan membahas tentang Bitcoin secara keseluruhan karena saya akan siapkan nanti untuk berita di updatean berikutnya, karena kita juga sedang cari beberapa berita yang memang pas untuk kita update ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kritik, saran dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar. Atas waktu yang diberikan, terima kasih banyak. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan walaupun kitanya masih sehat ya. Selalu panjang umur, sukses selalu untuk teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.